Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, hari ini kita pindah karena tempatnya dipakai, jadi tempatnya agak lebih sempit ya. Tapi percaya tidak akan mengurangi pengurapan. Kalau saudara dengar kesaksian dari Ibu Friska itu sesuatu yang luar biasa. Dulu saya ketemu Bu Friska kalau tahun 2010 berarti 14 tahun yang lalu ya. Itu benar-benar masih cantik, masih muda. Saya pikir Tuhan ngalami badai seperti ini. Tapi yang paling miris saya dengar ya, makanya hati-hati khususnya bapak-bapak juga. Jangan pernah mau bermain dosa. Karena lihat ya, ani-aninya itu ternyata ambil suami orang, sempet nyerain istrinya. Nah kalau sampai mati saya percaya ini juga pasti kena HIV itu tadi. Orang sampai ya karena dosa ninggalin keluarganya, nikah sama seorang ani-ani yang ndak tahu dalam tanda kutip ani-aninya kena HIV. Nah kira-kira saya cuma pengen tahu aja orang yang terkenal ini sudah mati apa belum saudara ya. Serem banget saudara. Makanya hari ini yuk saudara yang sedang mengalami badai yang besar, ndak usah takut. Hari ini saya ngajari banyak orang minta belas kasihan Tuhan. Kita ini hari ini loh hidup itu dari kemurahan Tuhan loh. Saudara bisa ada hari ini jujur secara akal ya. Kalau saudara Bu Friska sama 3 anaknya, kira-kira harusnya dia mati juga enggak? Kira-kira, lawong sama pelakornya aja mati saudara. Ya kira-kira, tapi karena belas kasihan Tuhan aja Bu Friska sama 3 anaknya hari ini bisa hidup sehat. Saya lihat anaknya juga dipelihara Tuhan, bisa sekolah di luar negeri, bisa dapat kerjaan di luar negeri. Itu semua kasih karunia. Saya cuma bilang untung kamu dulu taat. Coba kamu hidup dugem terus enggak tahu keturunanmu jadi apa. Justru karena apa? Karena dia bayar harga taat. Walaupun sempat enggak taat bayar harga juga. Makanya dosa itu tetap diampuni. Tapi harga yang harus dibayar dengan coba-coba main dosa, tetap bayar. Lihat bayar, untung enggak mati juga. Ngalami keadaan yang dokter juga angkat tangan. Saya ingat berapa tahun yang lalu Friska nangis. Ini gimana ya, sudah parah, sudahlah percaya. Hidup itu tadi, bahwa firman itu tetap pegang kedaulatan. Walaupun sudah divonis mungkin tidak ada harapan. Tapi kalau Tuhan punya belas kasihan buat hidup kita, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang dokter sudah berkata kamu tidak ada harapan jadi punya harapan. Makanya hari-hari ini kita ini belajar hidup dengan belas kasihan Tuhan. Tidak usah minta belas kasihan manusia. Karena manusia itu mengecewakan saudara. Saudara belas kasihan sama orang kaya, cerita masalahmu. Kira-kira belas kasihan manusia itu seperti apa? Paling saudara dikasih uang dikit tapi habis gitu diomongin, dihina-hina. Tapi kalau minta belas kasihan Tuhan, dia punya hati. Saudara percaya Lazarus ya, waktu Maria dan Marta minta belas kasihan Tuhan, Lazarus yang hari itu mati busuk 4 hari, hidup saudara. Apa yang hari ini gak bisa Tuhan lakukan kalau kita datang hari ini? Sesulit-sulitnya pekerjaan kita, sesepi-sepinya pekerjaan usaha kita, parah-parahnya pasangan hidup kita. Kalau kita hari-hari ini cuman datang minta belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Dia pasti berikan jauh lebih dari yang kita minta. Nah kita lihat ayatnya ya. Saudara buka dulu di Roma 9 ayat 15-16. Makanya belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah lihat siapa saudara. Tapi lihat Roma 9 ayat 15-16. Kita baca dulu ya. Saya mungkin akan bahas sesi ini 3 kali. Enggak, maksudnya gini. Hari-hari ini yang saya ajarkan 3 hal yang saya dapat dari Tuhan. Kalau doa enggak usah minta kaya, minta uang, minta berkat, minta sehat. Minta apa? Yang pertama minta belas kasihan Tuhan. Yang kedua minta waktunya Tuhan. Karena semua segala sesuatu kalau belum waktunya Tuhan enggak akan pernah terbuka pintunya. Tangkap ya. Yang ketiga minta tangannya Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah mengangkat saudara enggak ada yang bisa merendahkan. 3 hal ini aja tiap hari. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu atas usahaku,
Aku minta waktu Tuhan yang terbaik untuk pekerjaanku. Aku minta tangan-Mu yang memberkati usahaku. Minta 3 hal ini. Nah, satu hal yang hari ini saya bahas tentang belas kasihan. Ya, next tentang waktunya Tuhan. Nah, kita baca. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Orang yang hebat, orang kaya, enggak. Belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Berikutnya 16. Hari ini belas kasihan Tuhan sedang terjadi di masa yang sukar. Kemurahan hati. Kenapa? Karena Daud berkata, kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Berarti seumur hidup walaupun masalah itu selalu ada, tapi saudara jangan pernah lupa sampai hari ini kebaikan, kemurahan, belas kasihan Tuhan itu selalu mengikuti saudara dan saya sampai selama-lamanya. Kalau seumur hidup berarti sampai mati ya Bu Eli, jelas. Walaupun ada kanker Bu Eli, suami selingkuh, jelas. Jadi hal itu tidak tergantung kepada siapa? Kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Contohnya, walaupun hari ini engkau sudah tidak punya apa-apa. Mungkin orang bilang gini, sudahlah tidak mungkin. Kamu mau usaha jungkir balik, suamimu ya tidak akan balik. Usahamu ya tetap sepi, memang seluruh dunia ini sepi. Tapi waktu kita percaya bahwa kemurahan hati Tuhan itu tidak tergantung kepada usaha orang. Sekalipun saudara mungkin tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba Tuhan kirim orang bisa bantu saudara. Itulah namanya kemurahan hati. Ada banyak orang kan tiba-tiba saya pernah dengar cerita seorang ibu, Bu, tidak pernah loh saya pikir. Waktu keadaan saya sulit, saya dalam hati saya pikirkan si A, si B yang hentojen uangnya kaya yang bakal tolong saya. Ibu tahu Tuhan itu bisa tiba-tiba kirim orang yang tidak pernah saya kenal baik, akrab, tiba-tiba bisa telepon cari saya. Katanya dalam suatu doa dia diingatkan nama saya, wajah saya, dan dia berikan sejumlah uang yang saya butuhkan dalam jumlah yang seperti itu Bu Eli. Ajaibnya Tuhan. Ini namanya belas kasihan. Tanpa saudara perlu tahu siapa ya yang bisa tolong saya. Enggak. Tapi Tuhan bisa kirim orang yang digerakkan hatinya untuk menolong saudara. Kira-kira kalau sampai jumlahnya tepat. Seperti apa yang saudara butuhkan. Itu karena Tuhan taruh belas kasihan. Makanya hari ini gak usah takut. Di tengah masa yang makin sulit, percayalah. Belas kasihan Tuhan semakin besar buat saudara dan saya. Kenapa? Karena kita sudah gak mampu berbuat apa-apa. Tuhan, kalau bukan karena belas kasihan-Mu, rasanya gak mungkin Tuhan aku bisa bayar utang, gak mungkin. Kemarin kesaksian di Zoom PD Victory itu bagus saudara. Orang sudah mimpi punya hutang, pergi ke luar negeri cuman uang $100. Kalau bukan belas kasihan Tuhan, hari ini dia bisa dipromosikan Tuhan. Ya, pekerjaan dipromosikan, dikasih kedudukan yang tinggi. Kira-kira kalau diukur dari kemampuan gak mungkin. Tapi percayalah, yuk kita lihat berikutnya. Mazmur 25 ayat 3. Hari ini yuk kita semua sabar aja, menantikan belas kasihan Tuhan. Nggak usah bingung Bu, hari ini suruh apa? Sudahlah, duduk diam. Minta belas kasihan Tuhan. Semakin saudara tabrak hutang online, saudara nggak akan pernah ketemu solusi. Tapi waktu saudara duduk membangun iman, lihat ayat ini berkata, ya semua orang yang menantikan siapa? Tuhan tidak akan apa? Mendapat malu. Justru orang yang berbuat khianat
dengan tidak ada alasan, itu yang akan mendapat malu. Tapi selama kita hari ini menantikan diam Tuhan, aku cuman hidup dari belas kasihan-Mu setiap hari. Itu kita sedang menantikan Tuhan. Buka ayat berikutnya. Di Mazmur 23 ayat 1, kita lompat langsung. Nah, Mazmur 23 ayat 1, ini ayat yang luar biasa. Siapa sih yang kita nanti-nantikan? Daud berkata, siapa saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita diam menantikan belas kasihan Tuhan sebagai gembala hidup kita, maka kita tidak akan kekurangan apa-apa dan tidak akan mendapat malu. Berarti kalau tidak mendapat malu, hidupmu dibuat berhasil enggak? Ada enggak orang kalau tidak mendapat malu hidupnya buntung? Enggak ada saudara. Selama kita tahu hari ini yang kita nantikan bukan kekuatan manusia. Kalau saudara berharap sama manusia, manusia bukan gembala yang baik. Tapi kita hari ini sabar menantikan belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan itu gembala yang tahu benar kebutuhan setiap domba-dombanya. Dia gembala yang baik. Dia tidak mungkin meninggalkan saudara sekali-kali. Membiarkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Gak ada saudara. Walaupun hari ini lembah hutangmu Bu. Saya hutang satu gunung Bu. Aduh Bu, yang namanya masalah sudah satu gunung. Gak tahu Bu, masalah satu belum selesai, masalah berikutnya. Percayalah, hari-hari ini cuman minta belas kasihan Tuhan. Saya kalau buka mata saya cuma bilang ini, Tuhan, saya hidup dari belas kasihan Tuhan. Cukup. Tidak perlu ngomong sama manusia menarik rasa iba orang kaya supaya orang kaya keluar uang, gak perlu. Manusia bukan gembala saudara yang baik, tapi Tuhan Yesus adalah gembala agung. Dia tahu bahwa setiap kebutuhan saudara, bahkan dia tahu apa yang saudara butuhkan hari ini yang sangat mendesak. Mungkin hari ini kau butuh kewajiban jatuh tempo mendesak. Kira-kira Tuhan Sang Gembala Agung tahu enggak dombanya butuh apa? Tahu. Saudara tidak usah banyak cerita sama manusia. Hari ini suamimu enggak pulang, Tuhan tahu. Dia tahu apa yang saudara butuhkan, yaitu pemulihan untuk rumah tangga saudara kembali pulih. Makanya enggak usah bercerai. Minta belas kasihan Tuhan atas rumah tangga saudara. Yuk kita lihat ayat 3 hal yang saya akan bahas. Buka di Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Satu hal, kalau kita lagi sabar menantikan belas kasihan Tuhan, apa yang Tuhan berikan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hari ini tidak ada orang yang takut walaupun memang lembah kekelaman. Ini masa sukar. Setiap orang pasti lewat lembah kekelaman yang benar-benar membuat kita hari ini ketakutan saudara. Ada banyak orang yang mati mendadak bukan karena keadaan hidup sakit. Tapi karena ketika stres depresi tiba-tiba asam lambung naik dan tiba-tiba putus nafasnya. Detak jantungnya sudah tidak normal, asalnya sehat. Tapi karena terlalu panik dengan realita yang sedang terjadi. Jujur kalau orang dalam lembah kekelaman, orang takut bahaya enggak? Jelas. Ada sedikit orang yang bisa berkata seperti Daud, waktu aku lewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Realita yang terjadi walaupun orang Kristen sejak lahir, walaupun pelayan Tuhan, waktu lewat lembah kekelaman, Tuhan aku takut Tuhan. Stres Tuhan. Tapi percayalah, sebab apa saudara? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. Engkau apa saudara?
menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sekali lagi piala berbicara kemenangan. Orang benar di tengah lembah kekelaman, kemenangannya bukan hanya kemenangan biasa, tapi sudah dijamin bakal menikmati kemenangan yang berlimpah. Makanya hari ini ndak usah takut bahaya, ndak usah takut menghadapi lembah kekelaman. Jalani, nikmati, syukuri. Kenapa? Karena kita hidup dengan belas kasihan Tuhan di tengah lembah kekelaman. Saudara percaya, buka PowerPoint saya 3 hal. Hari ini kita itu enggak perlu takut bahaya. Siapa yang lagi stres pulang dari tempat ini mulai bangun rasa sukacita dan mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan di tengah-tengah keadaan belum ditolong, lembah kekelaman, Tuhan tetap menyediakan penghiburan enggak? Itu belas kasihan Tuhan. Saya kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, enggak tahu jadi apa saudara. Tapi karena hidup oleh belas kasihan Tuhan, hari ini Tuhan bawa hidup saya ngalami piala berlimpah. Saya bukan hanya menang, bukan karena menang dari masalah saudara. Masalah masih berlanjut, tapi saya bisa menang atas diri saya. Keinginan saya untuk bercerai, saya sudah menang, enggak Tuhan. Keinginan saya untuk membalas suami saya, kalau dia bisa selingkuh, saya juga bisa laku. Saya percaya itu, saya kalau open PO dikit-dikit pasti laku saudara. Jujur. Apalagi kalau di pesawat, godaannya banyak. Saya kalau seorang diri di pesawat duduk sama orang di sebelah, dia pasti tanya, mau kemana Bu? Gitu. Ngobrol, bisa enggak tukar WhatsApp? Oh cepat. Tapi begitu dia tanya, Ibu ngapain ke Jakarta kok sendiri? Dia mulai tanda tanya, saya ini siapa? Saya bilang, saya pelayanan. Hah? Pelayanan apa? Oh, ini mulai ngeres ini pikirannya. Saya bilang, ini loh kok, saya ini pelayan Tuhan kok. Saya ini pendeta. Oh kok enggak kelihatan ya tampangnya kayak pendeta. Dia mulai sungkan saudara. Waktu saya menyebut status saya hamba Tuhan, dia mulai enggak berani kurang ajar. Dia mulai enggan, tapi enggak kelihatan loh ya modelnya ya. Tak pikir tadi itu mau pergi kemana kok sudah dandan rapi. Iya saya pelayan Tuhan. Jujur, kalau mau diomong hidup, kalau enggak ada belas kasihan Tuhan, hidup saya mungkin enggak seperti hari ini. Mungkin hidup saya sudah terpuruk muka lonjong kayak nenek lampir. Sudah kalau saudara ketemu saya namanya orang kepahitan bertahun-tahun ya kepinginnya kepahitan itu pasti pengen nyakiti hati orang. Tapi lihat apa yang Tuhan taruh ketika saya sadar bahwa Tuhan menyediakan penghiburan. Bahkan di depan lawan, di depan masalah yang berat. Tuhan tetap menyediakan hidangan enggak buat saudara dan saya. Tuhan masih menyediakan apa yang saya butuhkan. Tuhan masih menyediakan pemeliharaannya buat saya di hadapan lawan. Sehingga orang bisa melihat bagaimana Tuhan itu mencukupkan apa yang saya butuhkan di masa-masa yang sukar. Yang ketiga, Tuhan mengurapi kepala kita dengan piala yang berlimpah. Orang yang hari ini menantikan belas kasihan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Justru akan digantikan piala yang berlimpah-limpah. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya jadi orang benar tidak boleh takut bahaya. Realitanya memang bahaya. Siapa sih yang tidak takut punya suami tidak pulang rumah? Bu, ini bahaya Bu. Kalau dibiarkan melentung, ani-ani melenting itu gimana? Banyak ibu-ibu bilang gini, aduh Bu, kalau ibu ngomong bisu buta, budek Bu. Lah kalau hamil gimana Bu? Jujur, realita bahaya. Tapi sekali lagi waktu kita hidup dalam belas kasihan Tuhan, kalaupun sampai terjadi ani-ani hamil, Tuhan tetap menyediakan hidangan.
Tuhan tetap menyediakan penghiburan enggak? Ujung-ujungnya Tuhan sediakan piala yang berlimpah-limpah. Bukan untuk bertahan hari ini walaupun realitanya bahaya, tapi Tuhan tidak pernah bilang, bahayamu itu bakal buat hidupmu hancur, masa depanmu akan masa depan yang suram. Enggak, buktinya buat hidup saya hari ini saya bisa lihat masa depan hidup saya hari ini. Saya punya cucu, diberkati Tuhan, punya menantu yang baik. Anak-anak sudah mulai satu persatu menikah, nanti tahun depan anak saya lagi menikah satu. Tuhan kasih semua yang terbaik yang tidak pernah saya pikirkan. Itu karena saya hidup dari belas kasihan Tuhan. Kalau lihat belas kasihan suami saya tiap hari nangis, percuma saudara. Saya dulu sudah praktek minta belas kasihan sama suami. Saya bilang gini, kamu tolonglah, jangan lihat aku, lihat anak-anak, kasihan. Apa jawabannya saudara? Kamu jangan tekan saya terus tentang anak. Suatu kali kalau kamu tekan saya terus tentang anak dan anak, saya akan tinggalkan kamu dan ketiga anakmu, kamu baru tahu rasa. Wow, dari situ saya tahu bahwa ini sudah tidak bisa lagi. Hari itu Tuhan ajari hidup saya, minta belas kasihan Tuhan. Karena ketika aku bermurah hati, belas kasihan aku berikan. Apa yang hari ini engkau tidak pernah lihat, Tuhan sudah sediakan. Pialamu pasti berlimpah Eli. Bukan lagi yang namanya air mata lagi. Tapi hidup dalam kelimpahan. Piala itu kemenangan demi kemenangan akan engkau nikmati. Amin. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana Tuhan itu menyediakan penghiburan. Buka Mazmur 24 ayat 4-5. 2 poin lagi kita selesai ya. Jadi kita percaya firman ini sederhana. Tapi mengubah mindset saudara. Jangan pernah terintimidasi dengan keadaan bahaya yang menutup masa depanmu. Enggak, justru lewat bahaya-bahaya. Percayalah, belas kasihan Tuhan sampai hari ini akan membawa saudara keluar lebih dari pemenang. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, lihat orang benar tidak perlu takut. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat kelima. Siapa yang akan? Orang yang responnya benar, tidak takut bahaya. Dialah yang akan apa saudara? Menerima berkat dari Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan itu punya kehendak yang tertinggi, memberkati orang benar. Itu sudah tidak usah diminta, itu sudah jadi kehendaknya Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang sabar menantikan belas kasihan Tuhan. Tuhan itu akan beri penghiburan. Buka PowerPoint-nya. 3 hal saudara. Hari ini yuk siapapun kita hari ini belas kasihan Tuhan sedang terjadi. Dia sediakan berkat. Di tengah hidupmu susah seperti apapun, percayalah sesusah-susahnya orang benar. Ketika hidup dalam belas kasihan Tuhan tidak akan pernah hidupnya buntung. Tapi hidup dengan berkat yang Tuhan sediakan setiap hari. Amin. Tuhan menyediakan keadilan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin disakiti siapapun. Mungkin disakiti ipar, disakiti teman kerja, disakiti pasangan. Saudara tidak perlu marah. Hidup tetap jaga hati, tanganmu tetap bersih, ndak usah bales ya. Ndak usah waktu ditampar pipi kiri, nuampar balik pipi kanannya orang, ndak usah. Kalaupun suamimu hari ini melakukan sesuatu yang buruk, jangan pernah menampar membalas. Tapi pastikan nanti Tuhan sediakan keadilan. Tuhan itu Allah yang adil. Buktinya Friska lihat, apa yang ditabur perlu pembalasan. Mungkin kalau dia balas, tidak ada gunanya. Tapi kalau Tuhan yang balas, hati-hati. Akibatnya apa? Pelakor mau punya rancangan anak 1, anak 2, anak 3, mau planning anak 4. Solusinya bagi Tuhan itu tetap sama. Tidak ada perkara mustahil. Semakin jahat, semakin rancangan buruk. Saya percaya hari-hari ini orang yang direkakan yang makin jahat Bu Eli. Kurang ajar, jangan emosi. Percayalah, semakin orang merancangkan yang jahat atas hidupmu, Tuhan semakin merancangkan yang terbaik buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan.
Jadi waktu saudara di rancangan yang jahat, jangan emosi. Saya kalau dengar rancangan yang jahat, saya bilang gini, haleluya, puji Tuhan, berkat besar melimpah. Kenapa? Karena Tuhan adil. Semakin orang jahat, Tuhan bilang gini, semakin kebaikanku terjadi atas hidupmu. Itu jelas hukum tabur tuainya firman Tuhan berkata. Nah, yang ketiga, Tuhan pasti menyediakan keselamatan. Tidak ada orang yang minta belas kasihan Tuhan hari ini tidak selamat. Pasti selamat. Amin. Hari ini bawa pulang penghiburan, keadilan, keselamatan. Yang kedua, kalau Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan, tenang aja. Musuhmu gemuk segar, kita juga tetap gemuk segar. Karena Tuhan tidak pernah berhenti menyediakan hidangan. Jangan pernah iri dengan pelakor. Dulu saya iri dengan ani-ani. Kok enak, mobilnya bagus, dibawa jalan-jalan. Tuhan dibeliin rumah, dibeliin ini. Kalau foto di sosmed disayang-sayang, ternyata itu cuma bualan, saudara. Sejujurnya makanya jangan ketipu dengan bualan di sosmed. Waktu realita yang saya tanya, saya tanya sama susternya. Waktu suatu kali ani-ani diusir, susternya sama anaknya ke rumah. Saya tanya gini, Sus, bapak sama itu tuh hidupnya bahagia ta Sus, kok kelihatannya di sosmed berpelukan. Ibu ini itu cuman tipuan Bu, senyatanya setiap hari Bu kayak pendekar. Loh gimana? Tiap hari ditonjok loh Bu, ditendang Bu, digigit sampai saya pernah lihat ya. Itu tangan ani-ani ada bekas gigitan gigi suami saya loh. Sampai suster tanya, loh Bu, dulu bapak itu seperti itu. Enggak, saya bilang gitu. Enggak, saya bilang gitu. Ya, saya percaya bahwa semua itu cuma bualan, saudara. Apa yang saudara lihat itu cuma sesuatu sekilas 5 detik. Tapi senyatanya percayalah, orang benar tetap hidup dalam penghiburan Tuhan. Amin. Orang benar tetap bisa menikmati hidup karena Tuhan sediakan hidangan di depan lawan. Saudara tetap bisa menjalani hidup dengan sukacita. Ya, saudara baca yuk Mazmur 23 ayat 2-3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita buka PowerPoint-nya. Hari ini percayalah kita buka 3 hal. Kalau Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan di tengah masa yang sulit, lembah kekelaman sekalipun, kita tetap bisa menikmati padang yang berumput hijau. Dia tidak baringkan kita di tempat yang hari-hari ini menghanguskan hidup kita. Saya bisa nikmati hidup di tengah keadaan proses, menjalani, menikmati, syukuri belas kasihan Tuhan. Luar biasa. Tuhan kasih saya surprise, door prize, mujizat di tengah-tengah proses yang begitu menakutkan, saudara. Ketika keadaan menakutkan, Tuhan kasih surprise, Tuhan kasih door prize. Tuhan kasih banyak kepercayaan dalam hidup saya yang gak pernah saya pikir Tuhan kasih. Itu realita. Kenapa? Karena memang Tuhan itu walaupun di tengah lembah kekelaman, dia tetap membaringkan saudara di padang yang berumput hijau. Bahkan dia membimbing kita ke menuju air yang tenang dan menyegarkan jiwa. Sehingga orang gak perlu lihat kita stres, saudara. Kita harus beda. Makanya banyak orang tanya, Bu, saya itu dikatain orang munafik. Kenapa? Wong suamimu selingkuh, kamu kok bisa sukacita? Kamu munafik. Enggak. Orang juga berkata buat hidup saya terlalu munafik katanya. Lihat realitanya sama yang saya lakukan itu hanya menutupi kebohongan. Enggak, saya bilang saya jujur sukacita tulus dari dalam. Karena saya tahu Tuhan membaringkan saya di padang yang berumput hijau. Bahkan dia tidak pernah gandeng saya ke air yang keruh. Tapi selalu membawa saya ke air yang tenang, disegarkan jiwa. Dengan kekuatan firman, pemeliharaan, surprise, door prize. Bahkan yang terakhir, Tuhan menuntun kita yang paling luar biasa ke jalan yang benar.
Apa artinya saudara kaya, saudara punya segalanya, tapi ujung-ujungnya jalannya menuju maut. Tapi buat hidup saudara dan saya dibawa ke lembah kekelaman, tujuannya sekalipun hari-hari ini engkau mengalami keadaan realita bahaya, tapi percayalah Tuhan tetap menyediakan hidangan di depan lawan. Kita bukan gemuk segar secara lahiriah, tapi hari ini Tuhan buat saya gemuk segar secara batinia dan rohani saya. Itu jauh lebih penting. Daripada dicintai suami dulu teletabis, tapi hidup saya tidak menuju jalan kebenaran. Tapi buat kita hari ini mengucap syukurlah. Lewat keadaan yang sulit, lewat lembah air mata, kita dibawa Tuhan menuju jalan kebenaran. Itu sebabnya hari ini tidak ada orang takut bahaya lagi. Yang terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan mengurapi kepala kita. Buka Mazmur 24 ayat 8 sampai 9. Mazmur 24. Nah, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam apa saudara? Peperangan. Kalau saudara baca ayat ini, kira-kira dalam kehidupan ini perlu enggak usaha kita, perlu enggak ide kita? Sekali dia berperang, semuanya pasti beres. Kita bukan siapa-siapa, it's okay. Hari ini mungkin orang bilang gini, kamu loh sudah enggak punya apa-apa. Kamu loh sudah ditinggalkan, kamu loh sudah bangkrut, kamu loh sudah ini dan ini, kamu kena kanker. Tapi percayalah, kalau Tuhan itu perkasa di dalam peperangan, dia tidak perlu saudara jadi hebat dulu baru masalahmu selesai. Sekalipun kau tidak punya apa-apa, tapi yang berperang adalah Tuhan yang perkasa. Maka kita yang tidak punya apa-apa akan jadi orang yang luar biasa. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan yang perkasa sedang memperjuangkan perkara saudara dan saya. Amin saudara. Berikutnya yuk kita lihat. Angkatlah kepalamu. Kita gak boleh hati ini terpuruk. Hari ini sebagai orang benar yang hidup dalam belas kasihan Tuhan, saudara harus berdiri tegak. Hadapi musuh, saudara bukan yang nangis bombay. Musuhmu yang nangis bombay. Tangkap ya. Saudara menghadapi keuangan bukan saudara yang hari ini tertunduk. Tapi saudara tahu, saudara mengangkat kepala. Kenapa? Terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad supaya masuk Raja kemuliaan. Saudara percaya 3 hal buka. Tuhan yang mengurapi kepala saudara itu Tuhan siapa? Makanya kita gak akan pernah kalah. Tuhan yang mengurapi kepala kita itu Tuhan Raja kemuliaan. Hidupmu gak akan pernah ditutup dengan buntung, bencana, malapetaka. Tapi hidup kita di tengah bahaya lembah kekelaman selalu ditutup dengan kemuliaan demi kemuliaan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, siapa Tuhan yang mengurapi saudara dan saya adalah Tuhan yang jaya dan perkasa di dalam peperangan. Makanya saya ngajari banyak jemaat. Kalau iblis sudah mulai intimidasi hidupmu hancur, realitanya hancur. Saudara belajar pakai kata-kata Raja Yosafat. Cukup diam di tempat, Tuhan berkata, dan engkau lihat bagaimana aku yang akan memenangkan peperangan ini. Saya cuma berkata, waktu masalah saya besar, saya cuma bilang gini, aku punya Tuhan yang hari ini sedang berperang. Aku cuman tunggu waktunya aja melihat kemenangan yang gilang gemilang. Di mana Tuhan yang berperang buat aku cukup diam saja. Diam saudara bukan diam tanpa usaha. Orang benar itu diamnya diam berdoa, tetap beriman, tetap berharap. Itu diamnya orang benar. Tanpa berdoa, beriman, berharap, saudara tidak akan lihat kemenangan. Izinkan yang memperjuangkan perkara saudara bangkrut jadi berhasil. Kanker stadium 4 jadi sembuh. Itu peperangannya Tuhan. Saudara hari ini suamimu punya masalah, suamimu tidak pulang. Itu peperangannya Tuhan untuk bawa dia. Yang bisa mengubah manusia hanya Tuhan. Tapi peperangan kita hari-hari ini. Punyalah iman, pengharapan dan doa.
yang tidak pernah hari ini bergeser walaupun keadaan hidupmu belum berubah. Sekali engkau punya iman kepada Yesus, sekali engkau berdoa, sekali engkau berharap, jangan pernah itu berhenti. Ini senjata orang benar. Hari ini ketika kita beriman, berdoa, berharap sama Tuhan, selebihnya Tuhan yang jaya perkasa akan memperjuangkan perkara keuanganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, masa depanmu. Dia sudah punya master plan. Apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan cuma berkata siang ini, nak, aku sudah sediakan banyak piala kemenangan. Jangan takut bahaya. Justru waktu engkau punya bahaya besar, percayalah apa yang Tuhan sediakan luar biasa. Bahkan yang luar biasa, hidup saudara, angkat aja kepala. Kenapa? Karena saudara dan saya pasti diperhadapkan, Tuhan pasti angkat hidupmu tinggi-tinggi. Kalau Tuhan sudah mengangkat hidup saudara dan saya, tidak ada satu tangan yang bisa merendahkan. Walaupun saudara tidak punya apa-apa, oh jelas buat hidup saya hari ini diangkat Tuhan, tidak masuk akal. Orang gak bisa apa-apa. 14 tahun lalu saya bodoh saudara. Tidak pernah baca apa-apa. Sampai hari ini pun saya tidak pernah baca apa-apa. Karena saya tidak suka baca buku. Orang kasih saya bukunya siapa pendeta hamba Tuhan. Saya taruh di rumah, tidak ada waktu untuk baca. Bu Eli bagaimana bisa khotbah sekolah Alkitab? Enggak. Tapi saya cuma belajar. Saya siapkan khotbah ini semalam saudara. Selesai TikTok. Debbie tanya sama saya, Bu, bahan khotbahnya mana? Belum. Karena baru selesai live TikTok. Malam mau tidur saya cuma tanya hikmat sama Tuhan. Tuhan kasih saya firman. Ayat yang bisa mendukung tentang belas kasihan-Mu atas setiap anak-anak-Mu di akhir zaman. Tuhan yang hebat. Tuhan yang sumber segalanya. Yang menyediakan mengurapi saya malam itu. Saya buat satu ayat dari Mazmur 23:24. Jadi khotbah hari ini. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Secara akal bisa enggak saudara? Jujur saya kalau pelayanan di mana ya, saya dapat khotbah barusan ini saya pelayanan diundang seorang hamba Tuhan. Dia kasih saya jadwal khotbah 5. Waktu itu hari ada jeda, saya bilang gini, saya mau kuliner gitu ya, karena kan masih ada jeda waktu. Tapi dia jawab, loh Bu, besok itu khotbahnya 5. Jadi ibu jangan kuliner, persiapkan gitu. Terus saya ngomong sama pengerja saya, loh ibu ini enggak tahu ya, sudah tak siapkan. Mungkin biasanya dia bilang gini, biasanya kalau memang hamba Tuhan itu kalau mau khotbah ya Bu, jujur tak ajak kuliner lo, enggak mau Bu. Persiapan. Lah kamu yang ngajak kuliner ya apa toh Bu? Jujur, kalau sudah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan buat saudara ada. Orang lain mungkin tak tidur saudara. Tapi kalau kemurahan Tuhan ada, hikmat itu ngalah-ngalahi segalanya loh saudara. Bayangin, siapin ayat ini tidak gampang loh saudara. Ayat bisa nyambung gampang enggak? Saya aja kalau suruh lihat buku Alkitab segini tebelnya, suruh nyambungin ayat, otak saya sampai enggak? Apalagi saya enggak sekolah Alkitab. Yang sekolah Alkitab aja enggak berani kuliner loh saudara. Takut loh. Lah saya masih mikir, loh lapar, gak diajak kuliner makan sendiri aja. Saya ngomong sama yang nemenin saya, kalau besok enggak diajak, kita jalan sendiri ya. Masa kita disuruh di hotel aja, suruh persiapin khotbah 5 kali. Tenang. Saya percaya, hari ini bukan hebatnya saya juga enggak sombong, saya juga enggak tahu loh saudara. Kalau orang tanya, loh Bu persiapan khotbah gimana Bu Eli? Lah setiap hari khotbah live-nya beda, enggak ada yang sama. Persiapannya lama, enggak lah orang lihat saya kok ya jalan-jalan. Masih bisa konseling, masih bisa naik pesawat. Terus kapan persiapannya? Itulah yang dinamakan belas kasihan Tuhan. Dia enggak pilih siapa yang hebat. Bu Eli Kurniawati yang enggak sekolah Alkitab, yang enggak bisa apa-apa, enggak baca apa-apa. Kalau
Tuhan taruh belas kasihan bukan tergantung kehendak manusia dan usaha manusia. Kuliner pun di tengah kuliner makan bakso dapat firman. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Loh, saya sering loh. Waktu makan bakso tiba-tiba tung ayat tiba. Oh iya ya bisa kasih khotbah. Makanya saya enggak pernah lepas dari handphone saudara. Begitu Tuhan kasih tung waktu makan saya langsung catat. Kayak tadi dalam perjalanan saya langsung catat. Saya sudah dapat tema khotbah satu lagi. Tentang bagaimana tadi judul khotbah sampai saya. Tuhan bilang gini. Khotbahkan butuh Tuhan atau butuh uang. Oh iya ya saya catat. Ayatnya sudah nemu? Belum. Tapi sudah tung gitu. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, jadi hidup belas kasihan Tuhan itu apa saudara? Hari ini semangat semua, jangan pernah takut. Katakan sama kanan kiri. Semangat, semangat ya. Tuhan menyediakan apa? Penghiburan. Saudara di tengah lembah kekelaman tetap bisa menjalani, menikmati, syukuri. Karena Tuhan sudah sediakan hidangan hari ini. Tenang aja. Hiburan, hidangan, semuanya ya. Tapi jangan minta hidangan nanti setelah ini tidak ada. Cuman roti saudara ya. Yang terakhir saudara, Tuhan sudah sediakan apa? Piala dan urapan. Tenang aja. Pialamu sudah disiapin berlimpah. Makanya jangan pernah menyerah. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah di tengah-tengah saudara. Dia akan memberi belas kasihan dan murah hatinya buat saudara dan saya yang lagi dalam lembah kekelaman. Jangan takut bahaya. Kau membuat mujizat terjadi yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Musik boleh mengalun. Saudara tundukkan kepala. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Amin. Hari ini Tuhan melihat ada banyak orang yang sudah capek hati, tawar hati. Karena realitanya saudara berkata, Tuhan ini sudah bahaya Tuhan. Aku ini dalam lembah kekelaman, kalau Tuhan tidak tolong hidupku ini ada dalam bahaya Tuhan. Tapi percayalah firman Tuhan siang ini. Jangan takut dalam bahaya apapun. Belas kasihanku sampai hari ini, kemurahan hatiku, kebaikanku mengikuti hidupmu seumur hidup. Aku tidak pernah mengambil belas kasihan. Apapun hidupmu hari ini, dalam kekurangan hidup, mungkin kau punya semua yang serba sedikit, usaha sepi, rumah tangga yang hancur, kesehatan, kau mungkin divonis dokter kanker. Mungkin hari ini kau lihat anak-anakmu masa depan terlihat semuanya gelap. Tapi hari ini tangkap pesan Tuhan. Jangan takut. Karena hidup dalam belas kasihanku. Engkau selalu hidup dalam penghiburanku setiap hari. Aku tidak pernah terlambat menyediakan hidangan di depan lawanmu. Bahkan aku sedang mengurapi, menyediakan engkau di depan, bukan masa depan yang suram. Tapi ada banyak piala yang berlimpah-limpah yang aku sudah sediakan. Pulang dari tempat ini, jangan pernah takut lagi. Hadapi realita. Bahaya hadapi, lembah kekelaman hadapi.
Tapi sekali Engkau menjalani dengan belas kasihan-Mu, aku tidak akan pernah mempermalukan Engkau. Bahkan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak ada kata kekurangan buat orang yang menanti-nantikan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya siang ini rema firman ini akan menjadi kekuatan kami. Kami yang tadi terpuruk, kami bangkit, kami punya semangat. Kami menikmati belas kasihan Tuhan setiap hari. Kami gak mau menikmati masalah Tuhan. Kami gak mau panik dengan masalah. Tapi kami mau belajar tenang menikmati belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kau berkati Tuhan setiap kami yang sudah melayani Tuhan pada siang ini. Baik seluruh pengerja PD Victory Semarang yang sudah berjeripaya. Kami percaya bahwa jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati PD Victory Semarang akan semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Kemuliaan buat Tuhan.